Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahman. Saya berasal dari kelas Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya ingin membacakan sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat wajib yaitu wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang kedua, kidam. Kidam artinya dahulu. Allah Subhanahu wa taala itu terdahulu dan tidak ada yang mendahuluinya dan sesuatu apapun yang mendahuluinya sebelumnya. Sebab jika Allah ada pemulanya, berarti ada yang menciptakannya. Yang ketiga, baqo. Baqo artinya kekal. Sudah menjadi hukum Allah bahwa setiap makhluk berproses menuju kehancuran dan kebinasaan. Sedangkan sebagai sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala kekal dan tidak berubah-ubah. Yang keempat, muhalafatul lil hawadis. Sifat ini berarti berbeda dengan semua makhluk, baik zat maupun sifatnya. Allah Subhanahu wa taala sang Maha Pencipta tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya yang lainnya. Yang kelima, qiyamu binafsi. Artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dan dari siapapun. Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah artinya berarti Maha Esa. Allah hanya satu, tidak ada makhluk yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dua Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kudrat. Kudrat berarti kuasa. Jagat raya beserta isinya merupakan bentuk niscaya kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, langit, alam semesta dan seluruh isinya. Yang kedelapan, iradat, artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala bebas berkehendak tanpa ada siapapun yang memerintah atau melarangnya. Segala sesuatu Dia ciptakan atas kehendaknya sendiri. Tidak ada yang bisa berkehendak atau siapapun yang bisa memerintah dan melarangnya. Yang kesembilan, ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak, besar maupun kecil, yang sudah maupun yang akan terjadi. Allah juga mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati dan apa yang akan datang ke depannya. Yang kesepuluh, hayat. Hayat artinya hidup. Allah hidup dengan sendirinya. Tidak ada yang menghidupkan dan mustahil Allah untuk mati. Yang ke-11, sama, artinya mendengar. Allah Maha mendengar apa yang di langit dan bumi, yang lantang maupun yang lirih. Pendengaran Allah tidak terbatas. Yang ke-12, basar. Basar artinya melihat. Allah melihat segala sesuatu tanpa terbatas waktu. Dia melihat yang telah sedang maupun yang akan terjadi di masa depan. Semua makhluk tidak lepas dari penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, makhluk bumi serta seluruh isinya. Yang ke-13, kalam. Kalam artinya firman. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Yang ke-15, muridan. Muridan artinya maha berkehendak. Jika Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka akan terjadilah. Yang ke-16, al-iman. Al-iman berarti maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak ada batasannya, baik yang tampak maupun yang tidak terlihat. Yang 17, hayyan, artinya maha hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan kekal selamanya. Yang ke-18, sami'an. Sami'an artinya maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik yang bersuara maupun yang tidak. Allah pasti mengetahuinya apa yang terjadi ke depannya. Yang ke-19, basyiran, artinya Allah Subhanahu wa taala bersifat maha melihat atas segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi serta seluruh isinya. Yang ke-12, mutakaliman, artinya maha berkata-kata atau berbicara. Selanjutnya saya ingin membacakan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adam, artinya tidak ada. Adam merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni wujud, yang artinya ada yang terlihat. Adam merupakan salah satu sifat mustahil bagi Allah.
Adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam ini, seluruh isi semesta alam dan seluruh yang ada di bumi ini. Yang kedua, hudud artinya permulaan atau ada yang mendahului. Sifat mustahil bagi Allah ini kebalikan dari sifat wajib qidam, artinya terdahulu. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fana. Fana merupakan sifat mustahil bagi Allah yang artinya rusak. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan rusak, sedangkan Allah sendiri sebagai penciptanya tidak akan pernah rusak dan punah, apalagi mati. Allah Subhanahu wa taala akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Yang keempat, mumatsalu lil hawadis, yakni serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa, tidak ada tandingannya dan tidak ada duanya. Sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat-sifat makhluk Allah yang ciptakan yang lainnya. Yang kelima, ihtiyatul likhorihi, artinya butuh kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam, bumi dan seluruh isinya adalah Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Kekuatan itu lebih besar daripada kekuatan yang pernah ada di bumi ini. Yang keenam, taddud artinya berbilang. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa, yaitu satu. Allah hanya satu, Maha Esa. Yang ketujuh, aljun artinya lemah. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup, tetapi dengan sebaliknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Yang kedelapan, qaraha artinya terpaksa. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemauan dan kehendaknya sendiri dalam menciptakan alam semesta, langit, bumi dan seisinya. Dia tidak akan pernah diperintah dan diatur oleh siapapun atau pihak manapun. Yang kesembilan, jahlun artinya bodoh. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam ini. Dia mengetahui semua ciptaannya yang Dia ciptakan. Yang kesepuluh, mautun artinya mati. Seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur semua kehidupan yang ada di langit, bumi atau alam semesta ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati dan Dia kekal hidup selamanya. Yang ke-10, sumum artinya tuli. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah suara manusia di bumi ini dengan jutaan umat, ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini yang memanjatkan doa pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, umyun artinya buta. Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang terlihat sangat kecil sekalipun. Oleh Allah Subhanahu wa taala semua itu akan terlihat dan tidak akan dapat bersembunyi dari itu. Yang ke-13, bukmun artinya bisu. Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Yang ke-13, al-zizan artinya yang lemah. Yang ke-15, Allah yakni mukrohan artinya yang terpaksa. Sifat ini kebalikan dari muridon artinya yang maha berkehendak. Sesungguhnya Allah zat yang maha berkehendak atas segala sesuatu yang ingin dilakukannya. Yang ke-16, jahilan artinya yang bodoh. Kebalikan dari sifat wajib al-iman artinya yang maha mengetahui. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini oleh Allah yang menciptakannya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, mayitan artinya yang mati. Kebalikan dari sifat wajib hayyan artinya yang maha hidup. Sesungguhnya Allah zat yang maha hidup selamanya
abadi dan kekal dan tidak akan pernah mati. Yang ke-18, as-samu artinya yang tuli. Kebalikan dari sami'an artinya yang maha mendengar. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar atas segala sesuatu permohonan yang ada di seluruh muka bumi ini. Allah akan mendengar sesuatu atau doa yang akan dipanjatkan kepadanya. Yang ke-19, ama artinya yang buta. Kebalikan dari sifat basyiran artinya yang maha melihat. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di langit, bumi, Allah yang telah menciptakannya. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di muka bumi ini. Yang terakhir, yang ke-20, abkam artinya yang bisu. Kebalikan dari sifat wajib, mutakalliman artinya yang maha berfirman. Demikianlah pemaparan saya pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Tauhid ujian tengah semester 1. Demikianlah dari saya, nama saya Syahman dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704212073. Demikianlah pemaparan saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.